Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifda Maulidia dengan NIM 1204230048 dari Prodi Sistem Informasi kelas IS 0603 di Telkom University Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang judul poster saya, yakni Pengelolaan Sistem Maritim Berkelanjutan di Pelabuhan Bone Manjing, Sarudu, Sulawesi Barat. Kenapa saya mengambil latar belakang tersebut? Yang pertama, karena para nelayan mengatakan bahwa susahnya mendapatkan ikan di laut. Kemudian yang kedua, Pelabuhan Bone Manjing merupakan pelabuhan di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, yang digunakan sebagai pelabuhan pengiriman CPO. Dan saya harap dengan adanya kapal-kapal tersebut tidak mengganggu ekosistem laut dan tidak mencemari lingkungan. Kemudian langsung saja, tujuan dari penelitian saya ini adalah untuk menjaga ekosistem laut yang berkelanjutan akibat aktivitas manusia seperti penangkapan ikan berlebihan, polusi, dan perubahan iklim untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pesisir dengan mengelola sistem maritim yang berkelanjutan. Kemudian dari permasalahan tersebut dapat kita rumuskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa sih penyebab berkurangnya populasi ikan? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengelola sistem maritim yang berkelanjutan? Kemudian yang ketiga, apa sih manfaat yang didapatkan ketika kita menerapkan sistem maritim yang berkelanjutan tersebut? Kemudian saya menggunakan metode penelitian kualitatif studi dokumen, yakni dengan melihat referensi dari berbagai sumber seperti berita, jurnal, website yang mengarah pada judul ini. Langsung saja, hasil atau pembahasan dari rumusan masalah tersebut, yang pertama yakni apa sih penyebab berkurangnya populasi ikan? Yang pertama, penyebab berkurangnya populasi ikan yakni karena perubahan iklim yang signifikan. Karena apa? Jika suatu daerah tersebut memiliki suhu air yang lebih panas, maka ikan akan mencari ke daerah yang memiliki suhu air lebih dingin. Karena ikan ketika di daerah yang lebih panas, suhu yang lebih panas, maka ikan akan kekurangan oksigen dan dapat merusak tubuh ikan. Oleh karena itu, ikan akan lebih suka atau berpindah ke tempat yang memiliki suhu air yang lebih dingin. Kemudian yang kedua, telah dijelaskan di berita Daily News Indonesia pada tahun 2024 bahwa telah terjadi pengeboman pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2024 di Karosa, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, dan orang tersebut telah membawa bahan peledak bom ikan yang telah diletakkan di wadah kaca. Kemudian menurut Pak Dedi Andriatno yang merupakan Letkol Laut menyatakan bahwa telah terjadi maraknya pengeboman ikan di laut di daerah perairan Sulawesi Barat. Berita tersebut dari website yakni lintassulbar.com yang menyatakan bahwa Pak Dedi Andriatno telah menyatakan hal tersebut. Kemudian bagaimana sih cara kita menerapkan atau menciptakan sebuah sistem maritim yang berkelanjutan, yakni dengan memperhatikan yang pertama, dengan melakukan pelestarian terumbu karang dengan metode transplantasi. Di sini saya mengambil metode transplantasi karena apa? Karena metode tersebut metode tersebut itu dapat melakukan usaha mengembalikan terumbu karang melalui pencangkokan atau pemotongan karang hidup untuk ditanam di tempat lain atau di tempat yang karangnya telah mengalami kerusakan. Ini berdasarkan penjelasan dari jurnal Veronica dan Tajidan pada tahun 2022. Jadi nantinya kita akan membuat melestarikan terumbu karang. Karena apa? Terumbu karang merupakan habitat dari ikan dan habitat biota laut yang lainnya. Dengan cara apa? Kita akan melakukan sebuah penanaman karang tersebut, yakni kita letakkan di besi-besi yang anti korosi, sudah kita lapisi yang untuk anti korosi tersebut. Kemudian kita letakkan karang tersebut di besi tersebut dan kita tali, kemudian kita letakkan di dasar laut. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita untuk mengetahui tumbuh kembang terumbu karang tersebut? Jadi di sini kami menggunakan sistem monitoring yang berbasis IoT. Karena apa? Tidak mungkin kita akan melakukan terus-menerus setiap hari pemantauan ikan dan kita akan menyelam ke dasar laut. Oleh karena itu, IoT merupakan hal sangat penting yang dapat mempermudah kehidupan manusia, yakni dengan menciptakan sebuah teknologi
yang dapat tersambung kepada aplikasi. Jadi nantinya IoT tersebut dapat terintegrasi langsung dengan aplikasi dan kita dapat memantaunya dari aplikasi tersebut. Dan IoT tersebut kita rancang yang pertama yakni pada bagian atas kita letakkan sebuah kamera dan nantinya kamera tersebut dapat memantau di sekeliling terumbu karang tersebut. Dan kemudian kamera tersebut nantinya bukan hanya diam dan memantau dalam satu arah, tetapi kamera tersebut bisa berubah arah atau bisa memutar. Kemudian alat tersebut dilengkapi dengan sensor suhu, salinitas, dan pH air yang nantinya informasi-informasi tersebut akan langsung terhubung atau tersambungkan ke aplikasi yang telah terintegrasi dengan alat tersebut. Kemudian cara yang kedua yakni dengan pengelolaan sumber daya ikan. Karena apa? Karena jika kita melakukan penangkapan ikan yang berlebihan, maka itu juga akan mengakibatkan kurangnya populasi ikan. Oleh karena itu, pemerintah harus berperan dalam hal tersebut. Seperti ketika iklim yang berubah dengan signifikan, maka seharusnya para nelayan mengetahui hal tersebut dan tidak semena-mena mengambil ikan sebanyak mungkin untuk keuntungan dirinya sendiri. Akan tetapi mereka juga harus mengetahui bahwa akan terjadi kekurangan jumlah ikan dan akan mengakibatkan kepunahan. Kemudian yang ketiga, yakni dengan menggunakan kapal yang dapat mengurangi karbon dari aktivitas transportasi. Jadi di sini kami mengubah inovasi dari kapal tersebut, kapal yang datang ke daerah Sarudu ini untuk mengganti bahan bakar yang awalnya menggunakan minyak bumi menjadi gas bumi. Karena apa? Karena minyak bumi itu sekarang memiliki harga yang tidak stabil, kemudian banyak dari kehidupan sehari-hari kita itu menggunakan minyak bumi. Nah, oleh karena itu, gas bumi harganya itu lebih murah dibandingkan dengan minyak bumi. Dan Indonesia merupakan penghasil gas bumi terbesar di dunia. Kemudian, dengan menggunakan gas bumi tersebut dapat mengurangi emisi karbon dioksida yang dapat mengakibatkan pemanasan global dan perubahan iklim. Kemudian yang kedua, dapat mengurangi polutan udara karena gas bumi itu hampir tidak mengeluarkan sulfur dioksida dan partikulat yang menyebabkan polusi udara dan masalah kesehatan. Kemudian dapat mengurangi ketergantungan pada minyak bumi dan meningkatkan energi dalam jangka panjang. Kemudian penggunaan gas bumi tersebut itu lebih aman disimpan dan diangkut karena bukan bahan bakar cair dan tidak mudah terbakar dan tidak menghasilkan asap atau uap yang berbahaya. Kemudian, hal yang keempat yakni dengan melakukan edukasi bagi masyarakat dan nelayan setempat. Karena apa? Dengan pemahaman tersebut, kita dapat bekerja sama dengan bagaimana cara kita untuk melestarikan populasi ikan di laut. Kemudian cara yang kelima yakni dengan kerjasama dengan penegak hukum setempat. Karena apa? Karena pemerintah adalah yang memimpin sebuah daerah dan pemerintah harus ikut andil dalam hal tersebut. Dengan cara yakni memperketat hukum dan penegakan hukum dengan undang-undang yang berdasarkan nomor 31 tahun 2004, yakni tentang perikanan, bahwa undang-undang ini juga mengatur tentang pengelolaan sumber daya ikan, termasuk upaya perlindungan ekosistem laut dan pesisir, serta sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan. Agar apa? Agar masyarakat dapat mematuhi peraturan tersebut dan dapat bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Kemudian, apa sih manfaat dari penerapan sistem yang berkelanjutan tersebut? Yang pertama, dapat meningkatkan populasi ikan dan biota laut agar masyarakat setempat dapat memanfaatkan hasil laut yang semakin berkurang dengan memperhatikan tata cara pengambilan manfaat laut. Yang kedua, agar masyarakat Indonesia memahami pentingnya menjaga lingkungan laut yang bersih dan hijau. Kemudian yang ketiga, dapat mengatasi ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan kesimpulan poster saya pada kesempatan kali ini yakni sistem maritim yang berkelanjutan adalah cara kita bagaimana untuk menciptakan lingkungan laut yang smart green. Upaya tersebut dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia untuk mencapai keberhasilan dan kemajuan kondisi maritim di Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia adalah negara maritim dan sebagian besar mata pencaharian mereka adalah sebagai nelayan. Oleh karena itu, adanya inovasi ini diharapkan dapat membantu menciptakan Indonesia dengan kondisi maritim yang lebih maju dan berkelanjutan. Demikian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.